teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang port security. Nah, seperti namanya, security ini merupakan keamanan. Jadi port security adalah mengamankan setiap port atau interface. Nah, kita akan belajar melalui sebuah kasus. Di sini kita memiliki 3 server, 1 switch, dan 1 PC. Kita akan menghubungkannya terlebih dahulu dari switch ke server, lalu switch ke PC. Nah, di sini untuk interface FA01, FA02, FA03 ini sudah dikhususkan agar tersambung ke server-server yang sudah terhubung. Nah, di sini misalnya kita memiliki satu kasus, yaitu misalkan terdapat hacker. Nah, di sini misalnya hacker ingin mencabut kabel FA01 yang terhubung ke server 2 dan menyambungkannya ke perangkatnya. Dan hacker ingin mengirimkan paket peretas atau pesan peretas ke PC klien. Misalnya, di sini kita pencet saja yang hijau, lalu arahkan ke hacker. Lalu di sini hacker ingin mengirimkan pesan ke klien misalnya. Nah, disinilah port security bekerja, yaitu untuk mengamankan agar hacker tidak bisa mengirimkan paket ke PC klien. Jadi misalnya hacker saat mengirimkan pesan, maka FA01 ini atau kabel ini akan otomatis mati karena FA01 ini tidak menerima pesan dari perangkat lain kecuali perangkat server 2 ini. Jadi seperti itulah penjelasan dari port security. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi port security. Namun sebelum konfigurasi, kita akan memasukkan IP terlebih dahulu di masing-masing servernya dan PC klien. Kita masukkan IP 192.168.50.1 misalnya. Lalu untuk server kedua titik 2 dan server ketiga lalu untuk PC client yaitu titik 4. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengomunikasikan dari server ke PC client. Ini sudah successful. Lalu server kedua ke client juga successful. Lalu server ketiga ke client juga successful. Nah, selanjutnya kita akan mengubah mode FA01, FA02, FA03 menjadi mode akses karena untuk mengonfigurasi switch port security ini membutuhkan mode akses. Jadi kita masuk ke switch, lalu tab CLI, enable configuration terminal, lalu kita masuk ke interface RAM FA01 sampai 3, lalu ubah modenya switch port mode access. Nah, di sini sudah terganti, yaitu untuk interface FA01, FA02, FA03 sudah berubah mode menjadi mode akses. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi port security tersebut di FA01 terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke interface FA01, enter, lalu masukkan perintah switch port security. Kita enter terlebih dahulu agar port security ini enable. Lalu perintah selanjutnya yaitu switch port security MAC address. Nah, untuk perintah switch port security MAC address ini kita disuruh untuk memasukkan MAC address perangkat mana yang diperbolehkan atau diizinkan masuk pada FA01. Nah, kita akan memasukkan MAC address yaitu untuk server 2. Kita masuk ke server 2 lalu masuk ke tab config dan fast ethernet. Nah, di sini ini MAC address-nya kita kopikan saja. Lalu MAC address server 2 tadi kita masukkan di sini, kita pastekan. Nah, kita enter. Lalu perintah selanjutnya yaitu switch port security maksimum. Di sini kita menggunakan maksimum 1. Nah, untuk perintah maksimum ini yaitu untuk menentukan berapa banyak perangkat yang bisa diakses dalam FA01 ini.
kita 1 karena MAC address juga kita mengisikan 1. Jika teman-teman ingin menambahkan maksimum misalnya 2, maka teman-teman harus menambahkan MAC address dari perangkat, yaitu dari 2 perangkat. Kita enter, lalu perintah selanjutnya yaitu switch port security violation shutdown. Nah, perintah switch port security violation shutdown ini agar FA01 ini jika menerima paket dari MAC address lain ini akan mati, yaitu akan shutdown. Nah, enter, lalu exit. Nah, ini yaitu cara untuk mengonfigurasikan switch port security. Selanjutnya kita akan mencoba pengujian. Kita tambahkan terlebih dahulu IP pada PC hackernya. Misalnya 192.168.50.5. Nah, pertama kita akan mencoba mengirimkan paket dari server ke PC. Hasilnya akan successful. Selanjutnya kita akan mencoba memindahkan kabel dari server ke hacker. Flash Ethernet. Di sini masih menyala. Namun saat kita mengirimkan paket dari hacker ke PC, maka di sini langsung mati dan hasilnya juga akan failed. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lihat di switch-nya, yaitu show port security interface FA01. Nah, bisa dilihat sendiri ini ada last source address. Ini merupakan MAC address dari peretas yang ingin mencoba masuk atau yang ingin mencoba mengirimkan pesan dari peretas ke PC klien. Misalnya kita cocokkan, kita masuk ke config, flash ethernet. Nah, ini yaitu 9C83. Ini 9C83. Jadi di sini bisa langsung terdeteksi perangkat mana yang ingin mencoba untuk meretas ke PC klien. Selanjutnya kita akan mencoba memindahkan lagi dari hacker ke server. Nah, di sini tetap mati dan tidak mau menyala. Kita akan mencoba menyalakannya, yaitu kita masuk ke interface FA01, lalu dengan perintah shutdown, no shutdown. Nah, di sini change state to down ini masih, yang artinya masih mati atau tidak mau menyala. Jadi untuk menyalakannya kembali, kita harus dengan menggunakan perintah shutdown terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan perintah no shutdown. Di sini sudah bisa terlihat sendiri yaitu change state to up. Nah, di sini juga sudah berganti menjadi hijau. Kita akan belajar tentang apa itu MAC address sticky. Jadi, misalkan sebelumnya pada perintah switch port security MAC address ini kita memasukkannya secara manual, yaitu dengan mengisikan dari kita membuka perangkat server, lalu masuk ke web config, lalu flash ethernet, lalu kopikan MAC address-nya. Maka untuk MAC address sticky ini, maka dia akan langsung mendeteksi dari perangkat yang pertama kali terhubung ke server dan akan mendeteksi ke konfigurasi di sini. Kita langsung saja masuk ke FA02 karena kita akan mencoba konfigurasi di FA02. Exit interface FA02. Lalu kita akan mencoba melihat terlebih dahulu to show port security interface FA02. Nah, bisa dilihat sendiri pada port security ini masih disable. Jadi untuk mengenable atau menyalakannya, kita dengan menggunakan perintah switch port security, enter. Kita lihat lagi. Nah, di sini port security-nya sudah enable. Jadi sudah siap untuk dikonfigurasi. Lalu kita langsung saja, yaitu switch port security MAC address sticky, lalu enter. Lalu selanjutnya switch port security maksimum 1 karena kita akan menambahkannya hanya satu perangkat. Lalu switch port security violation. Nah, untuk violation ini sebenarnya memiliki beberapa jenis, yaitu
protect, restrict, dan shutdown. Nah, shutdown ini kita sudah tahu sendiri bahwa ia akan mematikan kabel di saat hacker ingin menyerang atau ingin mengirimkan paket. Namun untuk protect dan restrict ini, kabel tidak akan dimatikan, namun paket-paket akan diblokir dari hacker yang ingin mencoba masuk ke klien tersebut. Nah, kita akan menggunakan shutdown terlebih dahulu. Enter, lalu exit. Nah, untuk perintah port security MAC address sticky ini, jadi nanti MAC address-nya akan dideteksi sendiri atau secara otomatis. Lalu di sini kita akan mencoba melihat to show port security interface FA02. Nah, di sini untuk total MAC address atau sticky MAC address ini belum tercatat. Kita akan kirimkan paket terlebih dahulu dari server 1 ke PC klien. Nah, hasilnya adalah successful. Kita akan mengecek kembali. Di sini sudah bisa terlihat yaitu total MAC address-nya 1 dan sticky MAC address-nya 1 sudah terdeteksi. Di sini juga sudah terdeteksi berapa MAC address-nya, di mana MAC address ini merupakan MAC address milik server 1. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari server 1 ke PC successful. Namun jika kita memindahkan ke hacker dan kita mengirimkan paket dari hacker ke PC, maka ini akan valid dan kabelnya akan mati karena kita menggunakan violation shutdown. Kita akan mengembalikan lagi kabel ke server. Di sini masih mati. Kita akan menyalakan kembali, yaitu interface FA02. Shutdown terlebih dahulu. Setelah itu, kita dengan menggunakan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah bisa menyala kembali. Kita coba mengirimkan paket lagi. Di sini sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi port security dengan menggunakan violation protect. Di sini kita akan mencoba dengan menggunakan interface FA03. Kita masuk terlebih dahulu. Exit, lalu masuk ke interface FA03. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk port security-nya, yaitu dengan switch port security. Enter. Lalu switch port security MAC address sticky. Selanjutnya switch port security maksimum satu saja. Enter. Lalu selanjutnya switch port security violation. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3, yaitu protect, restrict, dan shutdown. Jika shutdown, ini akan mati jika misalnya kita memindahkan kabel dari server ke hacker, lalu hacker ke server lagi, ini kabelnya akan mati. Namun jika protect dan restrict ini, kabelnya tidak akan mati, sehingga kita tidak perlu konfigurasi lagi di switch seperti shutdown, no shutdown, seperti itu. Kita akan mencoba menggunakan yang protect terlebih dahulu. Enter. Lalu kita akan melihatnya to show port security interface FA0/3. Nah, bisa dilihat sendiri ini untuk violation mode-nya ini sudah berganti menjadi protect. Ini sudah enable. Tapi untuk MAC address dan sticky-nya ini belum terganti atau belum terdeteksi. Kita akan mencoba mengirimkan paket terlebih dahulu dari server ke PC. Dan hasilnya successful. Kita lihat kembali. Nah, di sini sudah terdeteksi untuk sticky MAC address-nya dan untuk total MAC address-nya. Nah, untuk perbedaan antara violation protect dan violation restrict ini terdapat pada security violation count. Jika kita dalam mode protect, maka security violation count-nya ini 0 atau tidak terlihat, akan tetap 0. Nah, untuk security violation count ini yaitu kita melihat berapa banyak perangkat yang ingin mencoba meretas ke dalam klien. Jadi untuk dalam mode protect, violation mode protect ini tidak akan terlihat. Jadi security violation count-nya ini hanya tetap 0. Namun jika dalam mode restrict ini akan terlihat, misalnya nanti ada hacker yang ingin mencoba meretas, maka ini akan berubah menjadi 1, dan misalnya ada hacker lagi yang ingin mencoba meretas lagi, maka ini akan berubah menjadi 2. Nah, di sini kita akan mencoba memindahkan kabel dari server ke hacker. Kita fast forward. Lalu kita mencoba mengirimkan paket dari hacker ke PC 0.
Nah, di sini akan valid, namun untuk kabelnya ini tidak mati. Jadi akan tetap menyala. Kita akan mencoba mengirimkan dari hacker ke server. Di sini juga valid. Nah, kita akan mengembalikan lagi ke server. Nah, di sini juga masih menyala. Kita mengirimkan. Di sini successful. Kita akan mencoba melihat kembali, yaitu to show port security interface FA03. Nah, bisa dilihat sendiri pada security violation count ini masih tetap 0, padahal kita sudah mengirimkan paket atau ada hacker yang ingin meretas ke dalam PC klien. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk violation mode restrict. Kita akan menambahkan server terlebih dahulu di sini. Lalu kita akan menghubungkan dari server ke switch. Fast forward. Lalu kita konfigurasikan, yaitu kita masuk terlebih dahulu ke interface FA05, lalu kita ubah terlebih dahulu modenya menjadi mode akses. Selanjutnya kita menggunakan perintah switch port security. Kita enablekan terlebih dahulu atau kita nyalakan terlebih dahulu. Enter. Lalu selanjutnya MAC address sticky. Enter. Selanjutnya yaitu violation restrict. Kita akan menggunakan mode restrict. Enter. Lalu exit. Lalu to show port security interface FA0/5. Nah, di sini untuk port security-nya sudah enable dengan violation mode restrict. Namun untuk sticky MAC address-nya ini belum terdeteksi. Kita akan mencoba mengirimkan paket terlebih dahulu dari server ke PC. Ini valid karena kita belum konfigurasi IP pada servernya. Kita coba konfigurasi terlebih dahulu. 192.168.50.6 misalnya. Kita coba mengirimkan paket lagi. Nah, di sini sudah successful. Selanjutnya kita cek lagi. Di sini sudah terdeteksi, yaitu untuk sticky MAC address dan last source address-nya. Sini juga successful. Selanjutnya kita akan memindahkan kabel dari server ke hacker. Fast forward. Lalu kita akan mencoba mengirimkan paket dari hacker ke PC 0. Di sini valid, tapi tidak mati karena dengan menggunakan violation mode restrict. Dari PC hacker ke server dan valid. Kita coba cek lagi. Untuk to show port security interface FA05. Nah, bisa dilihat sendiri pada security violation count ini bisa terlihat untuk mode restrict, yaitu misalnya hacker ingin mengirimkan pesan. Jadi di sini bisa terlihat berapa hacker yang ingin meretas. Namun untuk dalam mode violation protect ini tidak bisa dilihat, maka security violation count-nya akan 0. Namun dalam restrict ini akan terlihat berapapun. Kita akan kembalikan. Lalu mengirimkan paket kembali dari server ke PC dan successful. Jadi seperti itulah untuk konfigurasi port security.